אנחנו נמשיך לעשות הכל כדי להגן על עצמנו ועל אזרחינו, תוך שמירה על הדין הבינלאומי, כמו לכל מדינה. Jika ada negara yang pantas disebut punya kepala batu, maka sebutan tersebut sangat cocok untuk Amerika dan juga Israel. Bagaimana tidak, setelah banyak negara yang menuntut Israel karena dugaan genosida di jalur Gaza, dan Israel berhasil diseret ke Mahkamah Internasional, dua negara ini malah makin kompak. Bahkan Amerika menyatakan, kalau Mahkamah Internasional tidak bisa menghentikan Israel melakukan pendudukan di Palestina. Dengan sikap kepala batu dari Amerika Serikat dan Israel ini, jelas perlawanan di Palestina masih akan terus berlanjut. Sampai sekarang, Israel yang katanya salah satu negara dengan militer tercanggih juga masih kewalahan dengan perlawanan Hamas dan PIJ. Bahkan, Hamas tidak bisa mereka anggap remeh, karena organisasi ini sudah menghancurkan lebih dari 800 persenjataan militer milik Israel. Hari ini tentu menarik untuk melihat deretan senjata Israel yang disita dan dihancurkan oleh Hamas dan PIJ. Di urutan pertama tentu saja ada tank Merkava yang merupakan tank kebanggaan dari Israel. Bagaimana tidak menjadi kebanggaan? Tank ini punya beragam spesifikasi mentereng dan dikenal sebagai salah satu tank terbaik di dunia. Di atas kertas, kemampuan berkendara dari tank Merkava ini mencapai kecepatan 64 km per jam dengan daya jelajah hingga 500 km. Persenjataan yang digunakan pun sangat lengkap. Senjata utamanya adalah 120 mm MG2533 smoothbore gun yang mampu menembakkan berbagai macam amunisi seperti yang berdaya ledak tinggi, penetrasi tinggi, hingga hulu ledak tandem. Kemudian untuk senjata sekunder, ada berbagai macam, mulai dari senapan mesin ukuran 12,7 mm dan 7,62 mm. Kemudian ada pelontar granat, peluncur mortir 60 mm dan serangkaian granat asap untuk menutupi jejak. Dengan semua aspek ini, Merkava 4 memang patut diacungi jempol untuk kemampuan berkendara dan daya hancur yang bisa ditimbulkan. Nah, sayangnya, Merkava yang dibanggakan Israel ini ternyata memiliki kelemahan karena dengan mudah dihancurkan oleh Hamas dan juga PIJ. Salah satu contohnya seperti yang ada di rekaman berikut ini, di mana sebuah tank Merkava hancur lebur dengan rudal Al-Yasin 105 yang dikembangkan secara mandiri oleh Hamas. Jadi, meski Hamas selalu dianggap gerombolan berjumlah kecil, namun Al-Yasin 105 memberi bukti kecakapan Hamas membuat senjata mematikan. Kekalahan tank Merkava dari rudal milik Hamas ini juga menjadi kerugian besar bagi Israel. Salah satu unit tank Israel memiliki harga fantastis, yakni mencapai 10 juta US dollar atau 157 miliar rupiah. Sedangkan untuk satu buah rudal Al-Yasin 105 bisa diproduksi hanya dengan biaya 200 US dollar atau 3,1 juta rupiah. Selain Merkava 4 atau Merkava 4, korban lain dari kekuatan rudal Al-Yasin juga datang dari kendaraan pengangkut personil lapis baja milik Israel yang bernama Namer. Dari video yang beredar, bisa dilihat, milisi Hamas menembakkan rudal Al-Yasin ke arah kendaraan lapis baja tersebut hingga meledak. Setidaknya, bukan cuma satu atau dua kendaraan serupa milik Israel yang hancur, karena ada beberapa tempat kejadian yang sama terjadi. Mulai dari kamp pengungsian Al-Sati hingga di wilayah Seiratwan. Sekali lagi, Israel rugi besar karena alutsista mereka dihancurin. Bagaimana tidak, satu unit kendaraan lapis baja Namer punya harga 3 juta US dollar atau 47 miliar rupiah. Secara spesifikasi, kendaraan lapis baja pengangkut personil Namer sebenarnya memiliki spek yang bisa diandelin. Dari apa yang diketahui, alutsista yang sudah diproduksi sejak tahun 2008 tersebut memiliki kemampuan berkendara yang mumpuni. Kecepatan maksimalnya mencapai 85 km per jam dengan daya jelajah mencapai 500 km. Sistem persenjataan yang dibawa juga nggak main-main, karena bisa membawa senapan mesin ukuran 7,62 mm, mortar 60 mm, dan juga pelontar granat asap.
Namun sayang, spesifikasi baik ini tidak dilengkapi dengan sistem perlindungan yang mumpuni dan akhirnya bisa ditaklukkan oleh rudal Al Yasin 105 yang biaya produksinya itu begitu murah. Kalau tadi adalah tank dan kendaraan lapis baja yang punya fungsi untuk penyerangan, nah sekarang ada kendaraan militer seperti bulldozer D9 yang juga digunakan dalam penyerangan Israel ke Palestina. Dari berbagai macam video yang terlihat, bulldozer ini memegang peranan kunci. Mulai dari membersihkan jalan dari blokade mobil hingga menghancurkan pagar kawat pembatas. Semua aktivitas ini dilakukannya tentu saja untuk memuluskan serangan darat Israel. Maka wajar jika bulldozer ini juga menjadi sasaran serangan dari Hamas dan PIJ. Nah, sekali lagi, bulldozer lapis baja yang dipunyai Israel ini takluk oleh amunisi yang sama yaitu rudal Al Yasin 105. Tentu saja bagi Israel, rudal yang satu ini menjadi beban tersendiri. Dari kendaraan darat, Israel juga mengalami kerugian dari persenjataan berbasis udara mereka seperti drone. Pada Desember 2023 kemarin, Brigade Al-Quds memperlihatkan hasil tangkapan besar mereka berupa Sky Racing Drone. Dari penampakannya, drone ini masih dalam kondisi baik meski ditembak jatuh oleh personil Al-Quds. Kondisi ini memungkinkan untuk mereka melakukan penelitian lebih lanjut tentang Sky Racing Drone yang merupakan drone intai terbaru dari Israel. Spesifikasi dari Sky Racing Drone ini memang belum banyak diketahui, namun dari rumor yang berkembang, kemampuannya tidak jauh dari drone intai lain milik Israel, seperti drone Skylark yang memiliki kemampuan penerbangan hebat yang bisa menjelajah 120 km dan bisa terbang selama 18 jam penuh. Selain Sky Racing Drone, masih ada drone lain dari Israel yang berhasil dijatuhkan Brigade Al-Quds. Contohnya adalah quadcopter drone yang dipamerkan dalam sebuah video. Terlihat kalau video ini masih dalam keadaan baik saat ditangkap karena Al-Quds tidak lagi menyerang drone, tapi menggunakan pengacau radar untuk menjatuhkan drone. Perkembangan quadcopter drone yang dimiliki Israel memang sedang terus dilakukan karena penggunaan drone di garis depan dianggap sangat efisien. Salah satu pengembangan quadcopter terbaru mereka adalah varian yang lebih canggih yang bisa membawa senjata api untuk melakukan serangan udara. Bahkan dari klaim yang beredar, drone ini bisa membawa berbagai macam jenis senjata, mulai dari senapan serbu, sniper, hingga senapan kaliber tinggi ukuran 40 mm. Selain bisa membawa berbagai macam senjata, quadcopter drone ini juga sudah dilengkapi kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan menentukan target prioritas sesuai operasi yang dilakukan. Jika berhasil disempurnakan, drone ini akan menjadi ancaman besar karena fleksibilitasnya yang tinggi, di mana bisa digunakan di darat dan juga untuk operasi militer di laut. Selain kendaraan darat dan juga drone, Hamas dan PIJ juga ternyata berhasil menyita berbagai macam senjata api dari pos penjagaan Israel yang mereka serang. Senjata sitaan ini bisa saja digunakan Hamas menjadi bahan penelitian dan dibuat ulang menjadi senjata api yang lebih mematikan. Apalagi sekarang, Hamas sudah memiliki pabrik senjata yang sering mereka pamerkan.